Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Kami dari kelompok 2 TRPL Malam B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan basis data untuk proyek mini PBL kami. Adapun anggotanya Eka, Ilicia, Ari Raja, Ramadan, Andreas, dan Gestorus. Nah, yang pertama, eh, untuk IR diagramnya, berikut ini adalah IR diagram untuk proyek mini PBL kami, Pak. Nah, di sini yang pertama ada mahasiswa, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini memiliki atribut sebagai berikut, ada NIM, nama lengkap, dan password. Nah, tabel mahasiswa ini memiliki tiap masing-masing mahasiswa memiliki data diri. Nah, data dirinya ada tabel data diri, ada pun atributnya ini, Pak, yang ke-10 ini. Nah, jadi dia masing-masing satu mahasiswa memiliki satu data diri. Oke, terus lanjut, Pak, ke bawahnya dia tuh jadi tiap mahasiswa itu dapat bisa mengajukan antara surat izin, surat keluar, dan surat cuti. Nah, untuk yang surat izin dia ada atributnya, ada ini, Pak, ada antara ini ada bukti lembur atau sakit, tanggal mulai izin, surat sesuai TU, cek dosen bukti cek dosen wali, jenis perizinan, tanggal selesai izin. Nah, untuk primary key-nya itu adalah ID surat. Nah, sama dengan surat keluar dan surat cuti. Oke, jadi Pak, nanti dari yang tabel ini, dia akan divalidasi oleh admin. Tapi sebelumnya, ini relasi antara mahasiswa dengan tabel surat izin, surat keluar, dan surat cuti adalah eh, one to many. Jadi, satu mahasiswa itu dapat, untuk surat izin, satu mahasiswa dapat mengajukan banyak surat izin, sedangkan sama dengan surat cuti. Sedangkan untuk surat keluar, satu mahasiswa eh, dapat mengajukan hanya satu surat keluar. Selanjutnya, ini hubungan antara surat izin dengan admin. Eh, Banyak surat izin dapat divalidasi oleh satu orang admin. Begitu juga dengan surat izin, begitu juga dengan surat cuti. Untuk saat ini kami menggunakan satu, Pak, adminnya. Kemudian adapun adminnya sendiri, atributnya ada username dan password, dengan username sebagai eh, primary key-nya. Kemudian ada tabel konfirmasi. Nah, dari surat izin yang telah dikonfirmasi, dia akan hilang dari tabel surat izin dan masuk ke sini, Pak. Nah, di sini dia nanti ada tabel konfirmasi ini, ada tanggal persetujuan, eh, confirm atau reject, berarti apakah suratnya itu diterima atau ditolak, ada pesan sama ID persetujuan. Nah, eh, nanti inilah dari tabel konfirmasi ini akan ditampilkan ke dashboard mahasiswa. Nah, apabila ada nanti milik mahasiswa di sini, maka akan ditampilkan dan menjadi notifikasi. Mungkin itu saja, Pak, untuk eh, IR diagramnya, kemudian tabel strukturnya. Oke, jadi yang pertama itu nama tabel mahasiswa. Nah, untuk yang primary key-nya itu adalah NIM, sedangkan foreign key-nya tidak ada. Berikut tipenya dan panjangnya. NIM-nya itu tipenya char, panjangnya 10. Deskripsinya itu adalah nomor induk mahasiswa. Ada password, nama lengkap, sama-sama tipenya varchar. Kemudian untuk tabel admin. Nah, tabel admin hanya dua atribut, yaitu username dan password. Eh, Khusus untuk ini menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada data diri mahasiswa. Data diri mahasiswa, kami tidak membuat primary key, melainkan foreign key-nya, Pak. Tapi ada foreign key, yaitu NIM mahasiswa. Berikut tipe data dan struktur tabelnya. Kemudian ada tabel surat izin. Surat izin yang menjadi primary key-nya adalah ID surat, dan yang menjadi foreign key-nya adalah NIM mahasiswa. NIM mahasiswa ini sama, yaitu adalah foreign key dari reference dari tabel mahasiswa kolom NIM. Berikut adalah tipe panjang dan deskripsinya. Kemudian yang terakhir itu adalah tabel konfirmasi. Yang untuk menjadi primary key-nya adalah ID konfirmasi, foreign key-nya adalah NIM mahasiswa. Berikut eh, tipe panjang dan deskripsi dari atributnya. Oke, jadi kemudian, Pak, untuk implementasinya, saat ini kami baru dapat melakukan login. Namun loginnya itu tidak menggunakan session.
masih login untuk memilih mengecek apakah pengguna itu adalah admin atau mahasiswa. Untuk mahasiswa, tampilan dashboardnya akan seperti ini. Kemudian untuk admin, tampilan adminnya akan seperti ini. Baik, mungkin itu saja Pak. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.